Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, penggemar program Kultum Ramadan Lazis Nuwono Keto Maju, pada kesempatan ini saya ingin membahas soal bolehkah muadzin di masjid, para guru di masjid, imam dan lain-lain menerima bisyarah, honor dari masjid. Di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan dua hadis. Yang satu mendorong supaya orang-orang yang menebarkan Islam di muka bumi ini harus menekankan keikhlasan, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain Nabi memperbolehkan menerima upah dari kegiatan mengajar Al-Quran. Inna ahaqqu ma akhadtum kitabullah. Sesuatu yang paling berhak kamu menerima bisyarah justru adalah kitabullah. Para ulama-ulama kemudian memberikan satu analisis bahwa pada era sekarang ini yang berubah adalah masyarakatnya. Pada masyarakat dulu mereka menunaikan kewajibannya sebagai muadzin di masjid, muallim di masjid dan di lembaga-lembaga pendidikan tanpa berpikir untuk memperoleh bisyarah atau honor. Akan tetapi dunia modern telah mengubah segalanya. Manusia sibuk untuk mencari nafkah sesuai dengan profesinya masing-masing, dan dikhawatirkan jika masjid, musola, madrasah dan lain-lain tidak memberikan honor kepada orang-orang yang setiap hari berkecimpung di dalamnya. Muadzin misalnya yang setiap hari mengumandangkan azan 5 kali di masjid itu, membersihkan masjid 24 jam. Para guru yang mengajar dikhawatirkan jika tidak dipenuhi hak-haknya, ladho ad-din, maka agama ini, pilar-pilar agama ini akan sia-sia. Artinya masjid itu akan sepi dari kegiatan, masjid itu akan terancam tidak menunjukkan sebagai simbol kebesaran Islam di muka bumi ini. Maka kemudian ulama-ulama menetapkan bolehnya memberikan honor dan menerima honor kepada guru-guru yang mengajar di masjid, muadzin, para petugas azan yang selalu mengumandangkan azan, yang istilah sekarang adalah mirbot masjid, yang membersihkan masjid setiap hari, yang merawat perabot-perabot masjid setiap hari. Maka inilah yang pandangan yang relevan dan kontekstual di era sekarang ini, karena tuntutan modernisasi, tuntutan globalisasi di mana manusia harus hidup dengan standar ekonomi yang layak, dan kesibukan dia untuk merawat masjid, untuk memakmurkan masjid tidak boleh kemudian membuat keluarganya menjadi susah, terbengkelai dan tidak bisa memenuhi hak-hak dasar yang wajib bagi manusia. Para pemirsa yang berbahagia, keterangan di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya, ada Ibanatul Ahkam, ada Subulus Salam, diperkuat dengan hamish dalam kitab Al-Matalib, Syarhu Raudhit Thalib. Di sini dijelaskan bahwa wa fi ujratil qayyim lal muadzin wa imam wa has wa duh
li'anal qima bi hifdzil imara bi khilafil baqi ala ma ya'ti illa al-ulala in kana al-waqfu li masalihihi wa ma dzakarahu min annahu la yusrafu lil muadzin wal imam fil waqfil mutlaq wa muqtadu ma naqlul aslu anil Baghawi lakinnahu naqala ba'dahu an Fatabil Ghazali annahu yusrafu lahuma wa huwa al-aujah kama fil waqfi ala masalihihi wa kama fi nadhirihi minal wasiyah lil masjid. Jadi justru di sini pendapat yang pertama yang tidak memperbolehkan yang dikutip dari Imam Baghawi, tetapi kemudian fatwa Imam Ghazali justru memperbolehkan muadzin imam untuk menerima honor dari masjid, dari harta masjid itu. Wahwa al-aujah, inilah pandangan yang lebih punya argumentasi, pandangan yang lebih bisa diterima, dan ini sangat kontekstual dan relevan menurut era sekarang. Tidak lain tujuannya adalah supaya imaratul masjid, meramaikan masjid, meremehkan tanah wakaf ini bisa berjalan secara maksimal. Karena di satu sisi ada orang yang mencurahkan segala waktu, tenaga dan ilmunya untuk memakmurkan masjid. Di sisi yang lain keluarganya yang di rumah juga harus dipenuhi hak-hak dasar ekonominya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.